Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, dan yang masih punya hutang segera lunas hutangnya. Nah, di pagi hari yang sangat luar biasa ini kita bersilaturahmi ke salah satu pengusaha di bidang kuliner, salah satunya roti Pia ya, aneka oleh-oleh Deva. Nah, ini Bapak Ibu semua kita akan bincang-bincang dengan beliau. Siapakah beliau, lahirnya di mana, terus bagaimana pendidikannya, sampai mengenal dunia usaha. Kita akan kenalan sama beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Ibu siapa nih? Bu Mei. Bu Mei. Ya, baik Bu Mei, mungkin sedikit diceritakan Bu Mei ini lahirnya di mana, dulu sekolahnya bagaimana? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anifah Mei Hati, panggilannya Ibu Mei. Saya lahir di Kauman, Yogyakarta. Sekolah saya dari TK, SD, SMP, SMA itu di Muhammadiyah. Biasa saja, tidak menjadi juara. Dan alhamdulillah bersyukur Allah memberikan kesempatan untuk belajar. Dan tidak bisa meneruskan kuliah karena kondisi orang tua. Alhamdulillah disyukuri. Dan intinya sebagai ibu rumah, sebagai wanita gitu, kita harus mempunyai keterampilan, itu saja. Dan dari awal masuk ke dunia usaha belum mempunyai satu keahlian. Nah, ternyata untuk mendapatkan kesempatan belajar berusaha, belajar dulu waktu pertama kali karena belum mempunyai keahlian. Ada 5 yang bisa kita petik dari perjalanan usaha kami dari tahun 2002 sampai sekarang. Dan alhamdulillah walaupun ada kendala kita tetap masih terus dan berusaha untuk mempertahankannya dengan cara mempunyai inovasi, mempunyai satu keinginan untuk selalu berbagi dalam ilmu, berbagi dalam apa yang kita punya, itu saja. Untuk pertama kalinya kita berangkat dari diri sendiri, belum punya karyawan. Belum punya karyawan. Apakah itu dari sejak kuliah? Dulu kuliah di mana? Jogja? Tidak kuliah. Tidak kuliah. Malah dari lulusan SMA langsung kerja. Langsung kerja atau mungkin ada usaha lain? Rumah tangga. Rumah tangga. Terus ini usaha yang pertama dan sampai sekarang atau mungkin sebelumnya ada usaha, Bu? Karena anak saya kepingin mempunyai kebiasaan yang seperti anak-anak yang lain, yang orang tuanya mungkin dimampukan Allah. Dulu usahanya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, terus mempunyai keinginan, mempunyai kegiatan, kegiatan tiap hari yang ada di rumah, karena keterbatasan ilmu kami hanya lulusan SMA waktu itu, nggak bisa kerja di mana-mana dan akhirnya itu cuma ada idenya dari memasak gitu. Nah, inilah Bapak Ibu semua. Nah, di pandemi laundry pernah. Ini belanja. Sesuatu yang unik Bapak Ibu semua. Ibu berapa kali Pak, Bu? Mungkin gagal tadi laundry dan sebagainya. Ada berapa usaha sebelum ke usaha di bidang kuliner ini, Bu? Pertama kali jualan es jus. Keliling dari pasar ke pasar, roti nastar. Karena jarang sekali Bapak Ibu lahir langsung ujug-ujug sukses kuliner gitu. Sangat mustahil sekali. Pasti ada bahasanya kelinci percobaannya gitu ya. Saya aja 20 kali gagal gitu ya, usaha ini sampai ketemu properti. Nah, beliau ini tadi laundry, terus apa lagi? Jus, terus apa lagi Bu? Jualan keliling dari pasar ke pasar. Lalu naik Bapak sepeda Ibu, saya. naik sepeda. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau Anda belum pernah merasakan kesakitan-kesakitan ya, ayo nikmati proses kita seperti itu. Karena prinsipnya perubahan itu menyakitkan, tapi menyakitkan Anda tidak akan berubah. Luar biasa ya. Nah, Bu, saya bertanya, itu memulai mengenal dunia perkulineran termasuk di bidang kue ini, itu tahun berapa sih, Bu? 2001. 2001. Sebenarnya 1999 waktu anak saya perempuan masih TK itu sudah mulai bikin nastar malam hari, pagi hari dititipkan sampai sakit karena tidak tidur, gosong, nanti nggak bisa dijual, nah itu hal biasa. Wah, itu. Nah, saat ini banyak ibu-ibu yang mempunyai fasilitas motor, fasilitas rumah yang sudah ada ovennya. Nah, dulu saya enggak, jadi benar-benar dari nol gitu. Dari jalan kaki, dari naik sepeda ontel. Bahkan dari minus tuh. Iya. Dan alhamdulillah saya juga pernah punya utang dan harus giat dalam berhijrah. Jadi keinginannya itu
kita tuh memberi, tetapi ya harusnya memberi itu ada hitungannya dengan kemampuan kita. Nah, apabila kita ini sudah terlibat hutang, segeralah untuk berhijrah. Niat, jangan sampai menyepelekan. Dan saya mendapatkan ilmu juga termasuk dari Ustadz Yudi ini, ya, sodakoh, ya, dan akhirnya saya juga mempunyai satu misi visi yang sama dengan karyawan kami, yang waktu itu saya sendiri juga, ya. Jadi bersodakoh itu insya Allah lebih baik daripada memberi hutang kepada orang. Nah, gitu Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjut ke sesi 2. Bagaimana beliau sampai membuat suatu produk usaha yang disebut aneka oleh-oleh Deva. Nah, seperti apa sejarahnya? Kita ikuti setelah yang berikut ini. Sahabat semua, kita masuk ke sesi 2 ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita akan mendengar sejarah ya daripada usaha kuliner daripada Vie Deva ya. Vie Deva ini namanya kok Vie Deva, apa sih? Kita akan mendengar ya sejarahnya dan kita akan mengenal nanti produk-produknya. Silakan Bu, sejarahnya seperti apa? Ya. Alhamdulillah, pertama kali kita usaha, kita mempunyai produk Vie Deva. Oke. Deva, Denny, dan Eva. Oh, ceritanya anak saya gitu. Dua, merintis dari awal, saya bersama anak saya. Oke. Dan Alhamdulillah mempunyai produk andalan kita, Denny, Vie Deva. Denny dan Eva. Denny dan Eva. Oh, luar biasa. Jadi, pakailah nama diri kita yang penuh berkah atau anak-anak kita. Insya Allah nama yang penuh berkah, penuh dengan arti doa. Insya Allah Allah mengijabahi produk kita dengan produk yang diterima oleh masyarakat. Jadi setiap tahun kalau bisa mempunyai tambahan produk baru, inovasi produk baru. Jadi dari awal Vie Deva ini sangat manfaat untuk jangka panjang karena produknya renyah, produknya awet, banyak macam rasa. Ada keju, coklat, stroberi, nanas, gula aren, green tea ya. Nah, ini bisa dikemas dengan
aman untuk dibawa ke luar negeri. Sampai berapa lama itu Ini kadaluarsa? dengan uji umur simpan sendiri dan uji umur simpan di Balai Besar Kimia Jakarta. Jadi kalau di Balai Besar Kimia Jakarta ada laboratnya. Dulu uji umur simpan ini 2 juta biayanya dan 50 box. Nah, daripada banyak biaya, kita bisa juga untuk menguji umur simpan produk kita sendiri. Dengan catatan kita harus siap untuk tiap hari ngicipi. Seperti umpamanya ini 10 bulan. Nah, kita harus menyiapkan 300 pia dalam satu kali produksi. Tiap hari kita makan selama 300 hari. Itu nanti laporannya ditulis. Nah, untuk keamanannya kita juga ke laboratorium setempat. Tetapi dengan cara seperti itu bisa kita mendapatkan uji umur simpan sendiri. Oke. Nah, itu Lalu produk. bakpia. Nah, ini bakpia terkenal di Jogja. Bakpia ini juga dengan nama Deva. Kalau pia kering di oven, kalau bakpia dipanggang. Jadi bedanya antara pia dan bakpia, pia di oven, bakpia dipanggang. Masa pandemi supaya kita bisa join di kantor ya. Kadang-kadang kalau sebelum pandemi itu kan makan dengan megang tangannya tuh masing-masing nggak apa-apa. Nah, sekarang ini dengan kemasan satu persatu dibungkus dengan kertas. Ini juga solusi bagaimana supaya usaha kita di masa pandemi tetap eksis. Karena makanannya ini sangat riskan untuk berbagi ya. Lanjutnya Bu. Lalu produknya. untuk Wingko ini Masya Allah, ini juga udah mendapatkan prioritas dari pelanggan. Wingkonya semakin hari semakin empuk. Ya. Jadi dengan kemasan yang rapi ya, kita selalu mengikhtiarkan kemasan yang rapi dan sehat ya. Nah, ini semua dengan brand Deva. Jadi kalau punya usaha lebih baik memang brandnya satu tetapi produknya banyak. Mau pai susu tidak usah ke Bali. Pia Deva juga ada dan rasanya pun masih tidak kalah ya dengan yang lainnya dan insya Allah juga halalan, toiban dan ini juga udah mempunyai pelanggan juga. Alhamdulillah. Udah jadi kita ini bisa ngetes produk kita ini bisa diterima enggak itu dengan catatan pembeli datang berkali-kali. Itulah yang untuk ngetes bahwa ini udah diterima. Ekrol ubi ungu ya, ekrol pandan, ekrol ori ini kita juga buat renyah dan bisa menjadi salah satu juga untuk oleh-oleh. Wedang uwoh ya, masa pandemi Masya Allah laris banget. Fit ya. Semuanya bisa dari anak-anak sampai orang tua konsumsi. Apabila yang mempunyai sakit gula tidak usah pakai gula, cukup rempah-rempahnya aja. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini jadi kalau Anda sekarang di masa corona bingung cari aktivitas usaha, bisa menjadi salah satunya lewat ini. Dan Anda harus coba, Anda rasakan biar stamina Anda semakin sehat, kuat dan insya Allah terbebas dari corona ya. Amin. Nanti kita juga akan memberikan peluang usaha untuk Anda. Oke, Bu? Ini wedang uwoh ini ada 2, yang satu yang rebus, yang satu instan. Ya. Semua membuat sendiri dengan formula yang pas ya, sehingga enak nanti bisa nyicipi, boleh datang ke sini dengan mencicipi semuanya yang ada di sini gratis. Sip. Nah, sahabat semua, sebelum ke sesi 3 kita akan mendengar pengalaman beliau setelah ikut daripada PPMI. Monggo Bu, perubahan apa yang didapat biar teman-teman sahabat semua menonton ikut juga terlibat gabung di PPMI. Silahkan Bu. Tahun berapa ya kita mengingat waktu itu lihat Yusuf melihat Ustadz Yudi Faisal di YouTube dan akhirnya kita silaturahmi di rumah beliau, lalu kita diberi satu kesempatan untuk pernah berbagi juga ya ilmu di satu forumnya Ustadz Yudi Faisal ini. Masya Allah banyak sekali manfaatnya, terutama masalah sodakoh, masalah sholat ya, harus diperbaiki dahulu sholat itu, entah itu tepat waktunya, entah itu caranya, entah itu kita tidak boleh meninggalkan waktu sholat. Jadi walaupun kita bekerja, kita sebaiknya meninggalkan usaha kita dikala sholat itu sudah dikumandangkan. Jadi tatkala Bapak Ibu setelah gabung di Riyadhah PPMI, setelah ikut PPMI, ibadah kita semakin baik.
insya Allah dampak perubahan ke bisnisnya ada ya Bu ya? Ada. Nah itu. Nah bagaimana Jadi kita sih? harus selalu ingat Allah. Nah betul. Bagaimana sih perubahan yang beliau dapatkan? Kita ikuti setelah sesi yang ketiga nanti. Terima kasih. Sahabat semua, di sesi ketiga ini kita akan mendengarkan perubahan besar yang beliau dapatkan setelah ikut PPMI. Dan perubahan terhadap bisnisnya seperti apa, kita akan mendengarkan langsung dari beliau. Bu, perubahan besar apa yang Bu dapatkan setelah ikut PPMI dan mungkin dampaknya terhadap usaha Ibu? Silakan Bu. Alhamdulillah setelah mengenal PPMI, hidup semakin tenang. Amin. Karena mendapatkan bimbingan riyadhah, mengingat Allah, selalu bersedekah. Alhamdulillah. Dan jangan sampai lupa kalau kita punya karyawan juga diingatkan untuk bersedekah supaya karyawan kita juga mendapatkan ketenangan, mendapatkan pahala dari Allah. Jadi mengajak kebaikan itu tidak ada ruginya, karena kebaikan yang mungkin akan dianggap riya itu kembalikanlah dengan niat kita. Niat kita mengajak kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ketenangan dari Allah. Nah, selalu berusaha husnudzon, jangan sampai kita mempunyai prasangka yang tidak baik. Nah, untuk saat ini alhamdulillah karyawan kita duha bisa menjalankan duha secara rutin, sedekah pagi, nanti 40 hari sekali dikumpulkan untuk disedekahkan bersama. Nah, seperti itu. Good. Bu, sekarang cabang udah ada berapa, Bu? Untuk agen kami ada 150-an. 150 cabang. Wah, luar biasa. Pokoknya tandanya cabang itu ada tulisan Pia Deva tersedia di sini. Itu tandanya ada produk yang seperti ini. Bu, bisa juga. mungkin ini menjadikan peluang kepada sahabat-sahabat. Sekarang masa pandemi ini kan ada beberapa usaha kawan-kawan kita yang tutup. Nah, Ibu kok malah ini buka dan luar biasa nih. Apa sih? Mungkin sedikit tip untuk teman-teman bahwasanya corona pun tetap eksis gitu. Apa Bu resepnya? Bismillahirrahmanirrahim. Di Jogja ini banyak toko oleh-oleh yang masih mungkin belum menjual Pia Deva. Kita mengajak kemitraan kepada semuanya. Ustadz Yudi juga bisa. Saya pun menjadi marketing freelance Deva. Jadi saya datang ke toko yang sudah ada catatan dari kami. Toko yang sudah ada Pia Deva itu mana? Jadi kita nggak usah masuk ke toko itu. Saya mempunyai produk Pia Deva. Saya mau titip jual di sini. Nah, kalau nanti bisa saya titip jual di sini, sales saya akan datang. Insya Allah 2 hari yang akan datang. Setelah itu sales kita datang ke situ, nanti 1 bulan sekali uang panjenengan akan ditransfer dengan 1.500 kali berapa dus yang laku. Itulah menjadi marketing freelance dari Pia Deva. Ada juga kita bisa menawarkan kerjasama agen tanpa modal, hanya tempat, rutin dalam buka, istiqomah dalam buka. Kalau bisa itu hindari matahari. Hindari matahari itu kalau buka itu berarti pagi, tutup malam. Hindari menagih piutang. Kalau bisa kita bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai misi yang sama. Jadi begitu laku uangnya Pia langsung disetorkan ke kita. Nah, doa kita seperti itu karena toko yang dititipi dititipi produk kita ini juga kita doakan. Jadi pagi hari itu mendoakan supplier kita, mendoakan agen kita, mendoakan konsumen kita. Nah, seperti itu, Ustaz. Bu, sebagai penutup nih, kasih dong motivasi ke teman-teman yang menonton video ini biar mereka jadi pengusaha, Bu. Nah, silahkan, Bu. Kita punya peluang untuk membuka usaha dengan potensi kita masing-masing, dengan produk apa saja. Yang penting kita ini mengikuti sunnah Rasulullah, berdagang. Berdagang dalam hal produk itu macam-macam, tidak usah membuat sendiri pun bisa. Jadi kita pinjam di sini untuk dijual, boleh. Jadi agen reseller gitu ya. Umpamanya pagi ini mau ambil barang, mau untuk pameran di mana, boleh, saya percaya. Intinya seperti itu. Jadi teruslah berusaha semaksimal mungkin, berdaganglah dengan dagang yang
sesuai dituntun Nabi Muhammad SAW. Baik Bu, terima kasih. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang ingin kerjasama, ingin jadi agen, reseller dan sebagainya, bisa hubungi nomor WA kami dan kami membuka peluang usaha siapapun Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, jika video ini bermanfaat, silakan Anda like, subscribe dan share ke kawan-kawan. Semoga menjadi inspirasi Anda untuk Anda juga jadi seorang pengusaha. Amin. Jika via Deva aja bisa, Anda pun pasti bisa. Amin. Saya Dwi Faisal, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu semua ingin usahanya di-endorse, ingin kita tayangkan supaya dikenal di seluruh Indonesia, silahkan hubungi nomor WA kami. Semoga dengan adanya mengendorse usaha Anda semakin besar dan itu gratis untuk Anda. Semoga bermanfaat dan jika bermanfaat silahkan Anda share video ini. Saya Dwi Faisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.